Jiong yang kini sedang hamil tua mendapati kenyataan suaminya selingkuh dengan temannya sendiri dan kini temannya juga tengah mengandung anak suaminya. Tak sampai di situ ketika anaknya berumur beberapa tahun, Jiong kembali diuji. Anak sematawayangnya menderita penyakit berat, leukemia. Mau tidak mau, Jiong harus memiliki anak lagi dari mantan suaminya demi menyelamatkan putranya. Naasnya istri suaminya saat itu tak terima dengan hubungan mereka, kecuali Jiong mau memberi anak yang akan dia kandung untuk dia rawat. Bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja ke alur ceritanya. Setelah bercerai dengan suaminya, Jiong sukses sebagai seorang wanita karir, ibu sekaligus istri yang baik untuk anak dan suami barunya. Di siaran langsung itu tanpa sengaja mantan suami Jiong melihat putranya di layar TV untuk pertama kalinya. Kilas balik saat Jae-wook ketahuan selingkuh. Dia membawa istrinya kembali ke rumah lalu meminta maaf karena sudah khilaf. Tapi nasi sudah jadi bubur. Jiong sama sekali tak mau mendengar apapun lagi dan tak ingin melihat wajah suaminya di kemudian hari. Sedangkan Nakyung yang sama sekali tidak diperdulikan oleh Jae-wook mendatangi ketua Kim, berharap dirinya diterima. Namun ayah Jae-wook menolak karena tahu Nakyung wanita berbisa. Ayah Jae-wook mengatakan demikian karena tahu putranya sangat menyayangi istrinya, yang bahkan rela keluar dari kartu keluarga demi bisa bersama Jiong. Nyatanya Nakyung mampu memisahkan mereka. Bisa jadi di kemudian hari dirinya lah yang akan celaka, lanjut ayah Jae-wook. Nakyun tak habis akal. Dia berkata dirinya ahli dalam urusan hukum. Dia bisa mengakuisisi perusahaan besannya yang selama ini Jae-wook tak mampu. Nakyung berjanji dirinya akan melakukan yang terbaik untuk membantu ketua Kim mengatasi semua kesulitannya di kemudian hari dengan cara apapun. Ketua Kim jelas tergiur dengan hal itu mengingat putra satu-satunya tidak becus mengurus perusahaan. Sayang sekali kebahagiaan Nakyun tak bertahan lama. Demi mendapatkan pengakuan ketua Kim, Nakyung bekerja keras tanpa memikirkan kesehatannya hingga pada akhirnya Nakyung tidak dapat mempertahankan anak dalam kandungannya. 여보! Nakyung mengajak suaminya ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Dia merasa sedang mengandung. Di lain sisi, Jiyeon sedang menanti suaminya di lobi. Tiba-tiba melihat noda merah menetes. Hyunwoo mimisan lalu pingsan di pelukan sang ibu. Dari pemeriksaan awal tidak ada tanda-tanda serius dan Hyunwoo bisa pulang. Namun mereka harus menunggu hasil lab keluar untuk mengetahui hasil pastinya. Di lain sisi, Nakyun sangat bersemangat mengira dirinya hamil. Ternyata belum. Hal itu memicu kemarahan Nakyung yang sudah bertahun-tahun berharap bisa hamil lagi setelah kegugurannya beberapa tahun sebelumnya. Kembali mantan pasangan suami istri itu bertemu, yang memicu situasi yang sangat canggung di antara mereka. Ayah anak itu merasakan ikatan secara naluriah. Jae-wook menyadari anak kecil itu putranya, sedangkan Jiyeon sama sekali tak mau melihat mereka sedikit pun. Jae-wook melihat mereka menjauh dan ingin mengejar, tetapi dicegat oleh Nakyung. Jiyeon sama sekali enggan bercerita siapa mereka dan meminta suaminya segera pergi dari tempat tersebut. Di perusahaan, Ketua Kim memberitahu betapa dirinya sangat ingin mendambakan seorang cucu untuk melanjutkan bisnisnya. Malah tak kunjung memperolehnya dari Nakyung. Akhirnya Ketua Kim memerintahkan Nakyung untuk mengambil alih hak asuh Jiyeon atas putranya. Di saat bersamaan hasil lab Hyunwoo keluar. Hyunwoo didiagnosa leukemia dan harus segera melakukan operasi transplantasi sumsum tulang belakang sesegera mungkin. Dikarenakan milik Jiyeon tidak cocok dengan putranya, mau tidak mau Jiyeon harus menghubungi mantan suaminya untuk melakukan tes kecocokan. Namun, pesan teks itu keduluan dilihat oleh Nakyung yang tanpa ragu menghapusnya. Setelah menunggu dan tak ada respon, Jiyeon menelpon Jae-wook melalui telepon kantornya. Mendengar kabar dari mantan istrinya untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, Jae-wook sangat gembira dan bergegas menemui Jiyeon di tempat janjian mereka. Saat itulah dia mengetahui bahwa putranya menderita leukemia. Jiyeon berharap milik Jae-wook cocok dengan putranya. Nakyung yang mengetahui pertemuan mereka dari sekretarisnya merasa ada sesuatu yang salah. Benar saja dia melihat Jae-wook berjalan bersama Jiyeon. Nakyun ingin mengejarnya tetapi sudah terlambat.
Mereka sampai di rumah sakit untuk pengambilan sampel darah, dan hasilnya akan diberitahu beberapa hari mendatang. Hanya kata terima kasih yang terucap di bibirnya. Kemudian mereka berjalan beriringan meninggalkan rumah sakit. Pengkhianatan 6 tahun lalu terasa seperti kemarin bagi Jiong. Dia masih belum bisa memaafkan mantan suaminya. Tak terduga Nakyung sudah menanti kedatangan Jiong di kantornya. Sebagai istri sah Jae-wook, dia memperingatkan Jiong untuk menjauhi suaminya. Jiong berkata Jae-wook adalah ayah dari putranya. Itu sama sekali tak bisa dibantahkan. Seketika Nakyung mengancam akan mengambil kembali hak asuh Jiong karena dia ahli dalam urusan hukum. Nakyung mengatakan demikian karena sebelumnya sang ayah mertua sudah beberapa kali memberitahu untuk mengambil hak asuh di tangan Jiong. Jiong sama sekali tak bisa mentolerir ucapan Nakyung dan berbicara dengan nada kasar agar Nakyung tidak melupakan apa yang telah dia perbuat kepadanya. Apa yang dilakukan Nakyung takkan pernah mendapat ampunannya. Nakyung kembali dan meluapkan emosinya pada sang suami. Meski sudah berusaha menahan emosi, akhirnya Jae-wook memberitahu keinginan terbesarnya untuk kembali pada Jiyeon dan tinggal seatap dengan putranya. Tetapi dia juga sadar Jiyeon tak menginginkan itu lagi. Itulah kenyataannya, dan mengenai hubungan mereka yang selama 6 tahun terakhir, Nakyung sudah mendapat kompensasinya juga. Itulah hukuman yang pantas mereka terima atas perbuatan mereka. Di kamar, Nakyung sangat berharap mendapat pelukan dari suaminya, tetapi sang suami menolak. Nakyung sama sekali tak bisa berkata apapun lagi. Dia tahu betul suaminya menikahinya kala itu hanya karena dia sedang hamil dan dipaksa oleh ayahnya saja, tidak lebih. Beberapa hari berikutnya, hasil pemeriksaan Jae-wook keluar. Dokter memberitahu hasil tes mereka juga tidak cocok. Jiyeon terus memohon berharap ada cara lain untuk menyelamatkan anaknya. Dokter malah menyarankan mereka untuk memiliki anak lagi. Dengan demikian, mereka bisa menggunakan tali pusar sang adik untuk mengobati kakaknya. Mendengar penuturan dokter, mereka hanya terdiam. Kemudian, Jiyeon pingsan tak mampu menanggung semuanya lagi. Melihat Jiyeon yang masih belum sadar, Jae-wook seketika mengingat kenangan manis yang mereka jalani berdua sebelumnya. Di saat bersamaan, Nakyung menelpon dan mempertanyakan keberadaan suaminya. Jae-wook mengatakan dia sedang di rumah sakit dan langsung menutup panggilannya. Dia kembali menemui Jiyeon yang ternyata sudah tidak ada. Perawat memberitahu pasien itu sudah pergi sesaat setelah dirinya tersadar. Jae-wook segera mengejarnya tetapi Jiyeon sudah berlalu dan pergi. Jae-wook menyadari Jiyeon masih belum bisa memaafkannya begitu saja. Jiyeon yang tak tahu harus berbuat apa menemui ibunya di pasar, berharap menemukan kedamaian. Nyatanya sang ibu terus mengatakan beberapa hal yang membuat Jiyeon semakin terluka. Namun setelah menyadari ada yang salah dengan putrinya, dia mengejarnya dan mempertanyakan apa yang terjadi. Akhirnya Jiyeon menceritakan tentang penyakit yang diderita putranya. Sang ibu kembali mengomeli dan meminta Jiyeon mengurus putranya saja, alih-alih menangisi apa yang telah terjadi. Jiyeon terduduk dan meluapkan semua rasa yang dia rasakan. Kemudian dia kembali ke pusat bank pendonor untuk mencari pendonor untuk putranya, tetapi masih belum ada yang cocok. Di hari berikutnya, Jiyeon kembali bertemu dengan Nakyung yang bersikeras ingin mengambil hak asuh anaknya. Nakyung terus memprovokasi Jiyeon sampai Jiyeon mengatakan sesuatu yang dijadikan alat oleh Nakyung untuk menjatuhkan karir Jiyeon sebagai pembawa acara. Manajer Jiyeon mewanti-wanti Jiyeon untuk segera menyelesaikan semuanya. Kalau tidak, karirnya benar-benar akan hancur. Jiyeon sama sekali tak menyesal dengan semua yang telah dia ucapkan dan memilih pergi. Saudara Jae-wook yang mengetahui apa yang telah Nakyung perbuat berusaha menasehatinya, tetapi tak terduga Jae-wook mendengar semua pertikaian mereka. Jae-wook lantas mempertanyakan mengapa Nakyung sampai sejauh itu melakukannya. Dengan jujur, Nakyung memberitahu bahwa itu semua keinginan ayah Jae-wook sendiri sehingga dia tak punya pilihan lain selain melakukannya. Jae-wook juga memperingatkan Nakyung untuk tidak melanjutkan gugatan tersebut. Jika tidak, Jae-wook tak segan-segan akan menceraikannya juga. Setelah mengancam Nakyung, Jae-wook berlalu pergi meninggalkan Nakyung yang mulai frustasi. Di perjalanan itu, Jae-wook berusaha menghubungi Jiyeon,
tapi tak ada jawaban. Dia malah menerima pesan yang mengabarkan tentang kondisi putranya yang kembali drop. Jiong terus memandangi anaknya dari luar. Dia tak kuasa melihat kondisinya. Jae-wook yang melihat Jiong menyadari betapa sedihnya Jiong, namun dia tak bisa masuk dan menenangkannya. Dari arah belakang, suami Jiong menghampiri Jae-wook. Dia mengapresiasi Jae-wook yang datang ke rumah sakit untuk melihat putranya, tetapi dia juga kesal melihat tingkah keluarga Jae-wook yang berusaha mengambil putranya dalam kondisi seperti itu. Jae-wook hanya bisa meminta maaf karena dia sadar keluarganya memang bersalah. Ibu Jiong yang melihat kedatangan Jae-wook langsung meluapkan emosinya, bahkan meludahi Jae-wook yang hanya terdiam membisu. Setelahnya dia menemui Jiong dan mempertanyakan apa yang akan Jiong lakukan setelahnya. Jiong mengatakan akan melakukan apapun demi menyelamatkan putranya. Sang ibu masih pesimis, terlebih ketika dia tahu bahkan ayah biologis cucunya saja tidak bisa mendonorkan sumsum tulangnya. Beruntungnya beberapa saat kemudian, Hyunwoo bisa keluar dari masa krisisnya. Saat itu, Jiong berjanji pada dirinya, dia akan melakukan apapun demi kesembuhan putranya. Akhirnya, Jiong menemui mantan suaminya. Jiong memberitahu bahwa dia setuju akan saran dokter untuk memiliki anak lagi demi menyelamatkan putranya. Dari arah atas, suami Jiong memperhatikan. Dia ingin menghampiri mereka, tapi saat sampai, dia sudah tidak melihat siapapun di sana. Setelah mencari-cari keberadaan Jiong, akhirnya dia melihatnya. Jiong terlihat berada di tempat informasi. Minwoo mengikuti dan mengambil berkas yang sama seperti Jiong. Betapa terkejutnya Minwoo melihat berkas tersebut, yang ternyata buku informasi dan pendaftaran inseminasi buatan. Dalam perasaan campur aduk, Minwoo kembali ke ruang perawatan dan bertemu istri juga mertuanya. Meski Minwoo tak mengatakan apapun, Jiong merasa bersalah atas apa yang ingin dia perbuat tanpa persetujuan dari sang suami terlebih dahulu. Jae-wook yang baru tiba di rumah diminta sang kakak untuk memberitahu semua keluarga tentang kondisi Hyunwoo. Di saat bersamaan, Nakyung menghampiri suaminya dengan perasaan senang. Ternyata dia baru saja menerima kabar dari dokter terapisnya bahwa Nakyung memiliki harapan untuk mengandung lagi. Dia begitu senang memberitahu suaminya meski Jae-wook bersikap biasa saja. Nakyung jadi kesal karena suaminya sama sekali tak terlihat bahagia, bahkan mengucapkan kata manis pun tidak. Dari luar, seorang bibi mengabarkan bahwa mereka dipanggil ke rumah utama oleh sang ayah. Ayah Jae-wook kesal karena Nakyung gagal mengambil alih hak asuh cucunya. Nakyung terdiam. Jae-wook memberitahu bahwa mereka tidak boleh mengganggu putranya. Dengan tegas, dia mengatakan dia tidak akan mengambil hak asuh putranya dari tangan Jiong. Mendengar itu, Nakyung bereaksi dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Di lain sisi, Minwoo meluapkan emosinya sambil memperlihatkan brosur yang dia pegang. Dia berkata, jika Jiong melanjutkan apa yang dia inginkan, mereka harus bercerai terlebih dahulu. Jiong mendekap suaminya, meminta maaf dan memberitahu bahwa dia tak bisa hidup tanpa putranya. Minwoo bertanya balik tentang keadaan anak yang kelak akan lahir. Apa yang akan dia rasakan jika tahu dia dilahirkan hanya untuk menyelamatkan kakaknya. Jiong sama sekali tak mau memikirkan hal lain selain melihat anaknya sehat saja. Minwoo mulai kesal dan sedikit kasar pada Jiong. Dia berkata jika ingin anak mintalah padaku saja. Melihat penolakan Jiong, Minwoo kembali tersadar. Di lain sisi, Nakyun bertanya pada suaminya apa yang akan suaminya lakukan untuk putranya. Mengetahui Jae-wook tak keberatan memiliki anak lagi bersama Jiong, Nakyung meradang dan menentang hal tersebut, yang kembali menimbulkan perdebatan di antara mereka. Hari berikutnya, Nakyung ke dokter kandungan untuk memeriksakan diri, dan ternyata pemeriksaan yang telah Nakyung jalani sebelumnya gagal, yang berarti dia tidak memiliki kesempatan untuk hamil lagi. Nakyung keluar sambil meratapi nasibnya. Tiba-tiba, dia teringat sumpah Jiong kepadanya beberapa tahun lalu. Setelah beberapa pertimbangan, Nakyun dan Jiong kembali bertemu. Nakyung setuju Jiong dan suaminya memiliki anak lagi melalui inseminasi buatan. Tetapi dengan syarat anak itu akan menjadi miliknya. Sebagai seorang ibu, tentu saja Jiong keberatan dengan syarat yang diajukan Nakyung.
Jiong kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk, terlebih setelah melihat dan mengingat kenangan bersama sang putra. Jiong merasa sangat tak berdaya. Dia kemudian menemui mantan suaminya dan berkata, dia menyerah, dia sudah kalah, sambil memberikan foto-foto Hyewon pada ayahnya dan menjelaskan setiap detailnya. Setelah itu, Jiong berpamitan, tetapi Jae-wook menyusul. Jae-wook mengajak Jiong ke sebuah hotel, menghapus air mata Jiong dan memeluknya, tetapi Jiong menolak. Dia tak ingin melakukannya. Jiong kembali ke rumah sakit dan bertemu ibunya di sana. Sang ibu menyadari ada yang salah dengan Jiong, lalu bertanya. Jiong berkata, meski dia sangat ingin menolong putranya, dia tak bisa menyakiti suaminya sendiri dengan bersama mantannya. Sang ibu malah kesal mendengar jawaban Jiong. Di lain sisi, Nakyung kembali menemui suaminya. Dia tahu suaminya telah bertemu Jiong. Tanpa sengaja, Nakyung memberitahu tentang dirinya yang ingin mengambil anak Jiong yang akan dia kandung. Jae-wook sangat marah mendengarnya. Dia tak menyangka Nakyung begitu tega bernegosiasi dengan seorang ibu yang kalut dengan kondisi putranya. Nakyung tak menyerah. Dia balik mengatai Jiong yang tak sebaik itu. Jae-wook tak mau mendengar ucapan Nakyung lagi dan memilih pergi. Di lain sisi, Minwo yang sedang berbincang dengan putranya terkejut mendengar sang putra mengatakan dirinya akan segera pergi. Oleh karena itu, dia ingin ayah sambungnya mengambil tabungannya untuk dibelikan kado untuk ibunya. Dia juga berharap ayahnya bisa melindungi sang ibu setelah kepergiannya. Minwo tak menyangka putranya bisa berkata demikian. Sekilas Minwo mengingat hari pertama kali dirinya bertemu dengan Jiong dan putranya. Minwo tak bisa lagi membendung emosinya dan menangis. Setelah memikirkan semuanya, Minwo menelpon istrinya dan memberitahu dia setuju Jiong melakukan inseminasi buatan untuk menyelamatkan putranya. Meski merasa sakit, dia terima karena hanya itu yang bisa dilakukan sebagai ayah dari Hyunwoo. Hari berikutnya, Ibu Jiong datang untuk menyemangati putrinya dan proses inseminasi buatan pun dilakukan. Jiong sukses dan kembali mengandung. Kesempatan itu digunakan Nakyung. Dia menemui suaminya dan meminta sang suami agar tidak mengganggu rencananya yang sangat menginginkan anak. Meski tidak setuju, pada akhirnya Jae-wook tak punya pilihan lain selain ikut permainan Nakyung. Dia pura-pura hamil. Kedua orang tua Jae-wook turut berbahagia mendengar kabar baik itu, kecuali kakak perempuan Jae-wook. Di suatu hari, sang ibu mertua yang ingin memberi hadiah atas kehamilan Nakyung malah terkejut mendapati kenyataan bahwa menantunya tidak benar-benar hamil. Dia hanya pura-pura. Akhirnya Jae-wook jujur pada ibunya tentang keadaan Nakyung yang sudah divonis takkan memiliki anak lagi. Di dalam ruangan, Nakyung selesai mandi. Dia sama sekali belum tahu dirinya telah ketahuan. Dia sangat senang melihat salju turun dan bermain di luar. Dari arah jendela, Jae-wook dan ibunya memperhatikan. Melihat kebahagiaan Nakyung, sang ibu mertua takkan membongkar rahasia mereka. Dia yakin Nakyung akan menyayangi anak itu dengan sangat baik. Di sebuah kesempatan, Nakyung mengajak Jiong bertemu untuk menandatangani sebuah perjanjian. Dia takut kelak Jiong berubah pikiran dan enggan memberikan anaknya. Jiong enggan menandatanganinya. Dia hanya ingin Nakyung membesarkan anaknya seperti anak kandungnya sendiri. Nakyung setuju, dan sebelum berpisah dia ingin memegang perut Jion terlebih dahulu. Kehidupan mereka tampak semakin membaik, hingga suatu hari suami Jiong bertemu dengan kliennya. Dari pertemuan itu, Minwo mengetahui kerjasama yang akan terjalin di antara mereka terjadi karena campur tangan Jae-wook. Untuk itu, Minwo enggan menerimanya dan memilih pergi. Dia merasa harga dirinya sudah dipermainkan oleh Jae-wook. Dia tak ingin menerima bantuan apapun terkait pekerjaannya. Dia ingin memperolehnya dengan kerja kerasnya sendiri. Meski Jae-wook sudah meminta maaf dan mengaku salah, Minwo hanya mengeluarkan uang dari sakunya dan membayar minumannya lalu pergi. Minwo kembali ke rumah disambut sang istri, mertua dan anak sambungnya yang sangat menyayanginya. Minwo datang hanya untuk berpamitan pada Jiong dengan alasan kerjaan. Sebelum pergi, Minwo berkata, setelah semuanya selesai, dia ingin mereka pindah ke tempat yang jauh dari kota Seoul, di mana hanya ada mereka bertiga.
Setelah itu, Minwo berpamitan. Jiong mengejar suaminya yang sama sekali tak berbalik melihatnya. Tiba-tiba Jiong merasa nyeri pada perutnya. Dia bergegas masuk dan menulis surat untuk ibunya yang kebetulan sedang keluar. Kemudian Jiong pergi ke rumah sakit sendirian. Di perjalanan dia menelpon Jae-wook memberitahu keadaannya. Dengan bantuan beberapa dokter, Jiong berhasil melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Sesaat setelah memandangi wajah putranya, perlahan Jiong kehilangan kesadarannya. Di saat bersamaan, putra pertama Jiong menuju ruang operasi, sedangkan Nakyung sedang bersukacita menunjukkan putra Jiong sebagai putranya di hadapan keluarga suaminya. Di rumah sakit, Jiong masih tak sadarkan diri dan menerima serangkaian perawatan. Sang ibu hanya bisa menangis melihat keadaan putrinya. Jae-wook hanya bisa memandangi mereka dari luar. Dia tak tahu harus berbuat apa untuk Jiong. Tiba-tiba ibu Jiong menghampirinya. Dia memohon pada Jae-wook untuk membawa putra Jiong ke hadapannya dengan harapan Jiong bisa kembali sadar. Jae-wook kembali ke rumah dan membawa bayi itu meski Nakyung sempat mencegahnya. Nakyun tak bisa membantah karena takut suaminya memberitahu keluarganya tentang bayi itu. Ketika bayi itu diletakkan di sampingnya, monitor menunjukkan respon yang baik. Jauh di alam bawah sadarnya terlihat Jiong berjalan sendirian, dan seorang anak laki-laki memanggilnya. Bahkan anak itu berlari menghampirinya, dan memeluknya di saat bersamaan Jiong meneteskan air mata. Beberapa hari setelahnya, Jiong pulih. Dia mengikuti saran suaminya untuk menetap di tempat yang jauh di mana hanya ada mereka bertiga. Tahun terus berganti. Hyunwoo tumbuh jadi anak remaja. Jiong juga menikmati rutinitasnya sebagai seorang IRT. Suatu hari saat kembali ke rumah, Hyunwoo mendapati dirinya mimisan. Tak ingin ketahuan, dia segera berlari masuk ke kamarnya. Malam harinya, Hyunwoo saling berbalas pesan dengan seorang gadis yang dia sukai. Saat sang gadis bertanya keinginannya, Hyunwoo sempat ingin jujur, dirinya ingin hidup lebih lama, tetapi dia urungkan karena tak ingin membuat gadis itu khawatir. Pagi harinya, Hyunwoo diantar ke sekolah barunya oleh sang ibu. Kebetulan guru Hyunwoo adalah teman akrab Jae-wook. Saat mereka bersama, mereka berpapasan dengan Hyunwoo. Sang guru menyapanya dan meminta Hyunwoo menyapa temannya yang tak lain adalah ayah kandungnya. Perasaan Jae-wook jadi campur aduk melihat putranya sudah tumbuh jadi remaja yang tampan. Setelah kehadiran cucunya, perusahaan keluarga Kim semakin berkembang. Nakyung sepenuhnya sudah diakui sebagai menantu atas kehadiran putra Jiong di sisinya. Bahkan Nakyung tak lagi takut dengan saudari perempuan Jae-wook karena posisinya sudah sangat stabil di keluarga tersebut. Nakyun sangat menyayangi putra Jiong, bahkan dia rela berinvestasi dalam sebuah program TV setelah tahu putranya suka melihat ibunya di televisi. Tanpa mereka ketahui satu sama lain, ternyata Jionglah yang akan menjadi host dalam acara tersebut. Hari pertama Jiong kembali bekerja. Tanpa sengaja, dia melihat Nakyung. Dia menyadari anak yang bersama Nakyung adalah putranya. Dia perlahan mendekat dan hendak menyentuh putranya, tetapi Nakyung menghindarinya sesegera mungkin. Pada akhirnya mereka menyadari mereka akan terikat kembali dalam acara TV. Mereka akhirnya bertemu. Jiong langsung bertanya siapa nama putranya, tetapi dengan angkuhnya Nakyun enggan memberitahu. Tanpa tahu bagaimana perasaan Jiong sebagai seorang ibu dari putranya saat itu. Meski awalnya Jiong enggan ikut sebagai host setelah tahu produsernya adalah Nakyung. Namun setelah pertemuan itu dia bertekad untuk tetap menjadi host dalam acara tersebut. Jika Nakyung menolaknya, maka dia bisa saja menemui putranya langsung. Jiong kembali ke rumah dan memberitahu tentang pertemuannya dan ternyata sang ibu sudah tahu sejak lama siapa nama putra Jiong karena diberitahu oleh Jae-wook. Jiong semakin emosional. Selama beberapa tahun dia bertanya-tanya, ingin tahu siapa nama putranya, tetapi sang ibu malah tidak memberitahunya sama sekali. Sang ibu melakukannya bukan tanpa alasan. Dia tak ingin putrinya semakin menderita dan berharap sang putri bisa melupakan putra keduanya itu. Jiong semakin terpukul. Dia merasa tak ada satupun yang mengerti dirinya. Malam harinya, sang ibu kembali menemuinya. Dia memperlihatkan foto-foto yang dikirim Jae-wook.
mengenai perkembangan putranya setiap bulan. Tapi selama ini dia sembunyikan karena tak ingin Jiong terus mengingat masa lalunya. Di sebuah kesempatan, Jae-wook membuat sebuah rencana agar bisa bertemu putra sulungnya. Jae-wook dan guru Hyun-woo sudah mengatur segalanya agar mereka bisa makan berdua. Hyun-woo merasa agak canggung tanpa tahu pria di hadapannya adalah ayah biologisnya. Di saat bersamaan sang ibu menelpon untuk menanyakan keadaannya, tanpa memberitahu dia sedang di luar dengan pria asing. Setelah berbicara dengan ibunya, Jae-wook bertanya beberapa hal dan Hyun-woo tanpa ragu menjawab semuanya. Jae-wook sangat senang melihat putranya terus berbicara, dan setelah makan siang itu berakhir, mereka hendak berpisah. Jae-wook memanggil putranya dan membuat sebuah alasan agar bisa memeluk putranya itu. Di lain sisi, Min-woo juga sudah tahu istrinya akan bekerja sama dengan Nak-hyung lagi. Dia memanggil Ji-young dan menuntut penjelasan. Ji-young yang tak tahu bagaimana memulai pembicaraannya langsung memperlihatkan luka yang selama ini dia pendam sendiri, berharap bisa melupakan putranya itu dengan menyakiti dirinya. Tetapi tetap tak bisa. Semakin dia berusaha melupakannya, semakin dia mendengar suara tangisan putranya yang semakin jelas. Min-woo memeluk istrinya dan meminta maaf karena dia sebagai suami sama sekali tak tahu penderitaan istrinya. Nak-hyung yang ingin menjemput putranya malah bertemu dengan kakak iparnya. Mengetahui kerjasama antara Ji-young dan perusahaan mereka, sang kakak ipar sedikit meledek dan berkata dia akan mulai menonton acara tersebut. Melihat menantu dan putrinya berdebat, sang ibu keluar dan memberitahu bahwa Jun-so akan menginap di rumahnya. Nak-hyun tak ada pilihan lagi selain pergi. Nak-hyun sangat frustasi dan kembali mendebat suaminya tentang acara TV-nya yang baru. Melihat reaksi suaminya, Nak-hyun juga tak mau kalah. Keesokan paginya, dia bersiap ke tempat acara. Namun dia diberhentikan oleh ibu mertuanya yang juga tak ingin Nak-hyun mengikuti acara tersebut. Terlebih ada Ji-young juga di sana. Tetapi Nak-hyun beralasan bahwa putranya sangat menyukai dirinya berada di TV. Jadi, dia tak mau berhenti. Tanpa Nak-hyun ketahui, sang ibu mertua sudah memberi sinyal. Tapi Nak-hyun masih belum tahu ibu mertuanya sudah tahu tentang kehamilan palsunya. Semua orang berkumpul dan saling menyapa, begitupun dengan Nak-hyun yang agak telat datang. Setelah perkenalan selesai, Ji-young menelpon suaminya untuk datang menjemputnya setelah dirinya selesai makan malam bersama koleganya. Alih-alih ke restoran lebih awal, Nak-hyun malah mengajak Ji-young jalan dan berkata jika Ji-young butuh uang dia bisa memberikannya jauh lebih banyak dari acara TV mereka, asalkan Ji-young mau menjauhi keluarganya. Ji-young menolak karena yang dia ingin hanya anaknya, tidak ada yang lain. Nak-hyun terkejut karena setelah sekian tahun berlalu, setelah dirinya menerima anak itu sepenuh hati, Ji-young malah ingin mengambilnya. Ji-young menjelaskan bahwa itu semua karena tindakan Nak-hyun sendiri di hari pertama kali mereka bertemu. Kalau saja saat itu Nak-hyun tidak bertindak berlebihan dengan meninggalkannya begitu saja, tanpa memberi kesempatan memegang putranya, semua itu takkan terjadi. Nak-hyun terkejut dengan penuturan Ji-young. Ji-young melanjutkan, dirinya tak takut kehilangan. Sebaliknya, Nak-hyun lah yang akan ketakutan karena dirinya sudah merebut banyak hal yang tak seharusnya dia miliki. Untuk sesaat, Nak-hyun terdiam. Di acara makan malam tersebut semua saling bercengkrama, sedangkan Nak-hyun malah menelpon suaminya untuk menjemputnya pulang. Jika sang suami tidak menjemputnya sendiri, maka dia akan berdiri di depan restoran semalaman. Melihat kedatangan suaminya, Nak-hyun pura-pura terkejut seakan tak tahu suaminya mau datang. Di saat bersamaan, suami Ji-young datang dan mereka bergegas pergi, begitupun dengan Nak-hyun. Dalam perjalanan itu, Nak-hyun mewanti-wanti suaminya agar kelak jangan pernah bertemu dengan Ji-young, berduaan saja tanpa dirinya. Namun pada akhirnya keinginan Nak-hyun tidak sejalan dengan rencananya. Apa yang sangat dia takutkan kembali terjadi. Dalam acara yang digarap saudari Jae-wook, kedua kakak beradik itu tanpa sengaja ikut dalam acara tersebut.
Tak ingin semua jadi kacau, Jae-wook hendak meninggalkan acara, tetapi dicegat oleh kakaknya karena acara sudah akan dimulai. Nakyung juga datang dan bergabung dengan mereka. Jeong yang khawatir dengan kondisi putranya bergegas ke acara tersebut untuk melihatnya, dan kembali mereka bertiga dipertemukan. Mereka saling memandang, tak percaya dengan pertemuan itu. Dari kejauhan, Hyunwoo dan Junso meneriaki ibu mereka secara bersamaan. Untuk sesaat, Jeong terdiam melihat kedua putranya. Sampai akhirnya, Jae-wook berinisiatif membawa Jeong pergi dari tempat tersebut. Nakyung sama terkejutnya mengetahui anak remaja di samping putranya adalah putra Jeong. Nakyung sangat kesal dan melampiaskan amarahnya pada kakak Jae-wook. Kemudian dia mencari keberadaan suaminya tapi tak menemukannya. Di sudut ruangan, Jeong melepas genggaman tangan Jae-wook. Setelah saling menjelaskan satu sama lain, Jeong berterima kasih atas foto-foto yang dikirim Jae-wook mengenai perkembangan Junso kepadanya. Di saat itu, Jeong menyadari bagaimana penderitaan Jae-wook saat dirinya menjauhkannya dari putra sulung mereka. Meski begitu, semuanya sudah berubah. Dia juga tidak mungkin menyakiti suaminya saat ini. Sedangkan Jae-wook berjanji, dia takkan menemui putranya lagi tanpa seizin Jeong. Jeong hanya mengatakan, mereka harus menerima semuanya dan berbahagia dengan keluarga masing-masing. Namun Jae-wook masih belum bisa merelakannya dan hendak mengutarakan keinginannya kembali pada Jeong, tetapi dia urungkan. Melihat wanita yang sangat dia cintai menjauh, hati Jae-wook sangat tersiksa. Dalam ruangan, kakak Jae-wook kembali menakut-nakuti Nakyung menggunakan putra pertama Jeong yang bisa dengan mudah merebut semuanya dari tangan Nakyung hanya dengan menemui kakeknya saja. Di saat bersamaan, Jeong memasuki ruangan dan melambaikan tangan pada putranya. Putra keduanya juga melambaikan tangan membuat Jeong hilang fokus pada putra pertamanya dan menatap putra keduanya dengan perasaan campur aduk. Di perjalanan pulang, Junso terus bercerita tentang pertemuannya dengan seorang kakak, membuat Nakyung kesal dan melarang putranya membicarakan orang tersebut lagi. Hyunwoo yang baru tiba di rumah menyadari sesuatu dan berlari masuk. Hyunwoo menyadari mungkin penyakit leukemianya kambuh lagi. Namun karena tak ingin ibunya khawatir, dia tak memberitahunya akan hal itu. Di suatu malam ketika Hyunwoo dalam perjalanan pulang, seorang gadis menghentikan sepedanya. Karena sama-sama saling menyukai satu sama lain, Hyunwoo berhenti. Melihat gadis itu secara belak-belakan tentang perasaannya, Hyunwoo agak syok, tapi dia menerima ajakan gadis itu dan mereka bersiap untuk berkencang keesokan harinya. Hyunwoo berlari saking antusiasnya dan melambaikan tangan pada gadis itu yang masih belum menyadari kedatangan Hyunwoo sama sekali. Tiba-tiba Hyunwoo merasa pusing dan tak sadarkan diri. Beruntungnya ada orang lewat dan segera menolongnya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Hyunwoo samar-samar melihat dirinya yang semasa kecil, di mana dia melihat ada seorang pria. Meski samar-samar, pria itu selalu memperhatikannya selama dirinya berada di rumah sakit. Sementara gadis yang ingin Hyunwoo temui merasa sudah kelamaan menunggu dan memilih pulang. Di saat bersamaan, Hyunwoo sadar, namun dia sudah terlambat. Beberapa hari terakhir, Hyunwoo merasa mimisannya semakin intens terjadi. Dia pun mencari tahu ciri-ciri penyakit leukemia yang kambuh. Melihat semua pencariannya sama persis dengan kondisinya, Hyunwoo sangat khawatir karena masih banyak hal yang ingin dia kerjakan. Pagi harinya, Hyunwoo bertanya pada neneknya tentang pria yang dia lihat semasa kecil. Namun sang nenek enggan memberitahunya. Hyunwoo yang diantar ke sekolah oleh sang ibu menyadari bahwa guru putranya adalah teman Jae-wook. Jeong segera bertemu Jae-wook dan meluapkan semua amarahnya tanpa membiarkan Jae-wook bicara sepatah kata pun, sama seperti sebelum-sebelumnya. Setelah kelas selesai, Hyunwoo malah menemui gurunya dan bertanya tentang teman gurunya yang berjanji sesuatu kepadanya. Sang guru berinisiatif memberi nomor Jae-wook agar mereka bisa berhubungan langsung. Sesampainya Jeong di rumah, sang ibu memberitahu perihal Hyunwoo yang sepertinya mulai mencari tahu tentang sesuatu dan lambat laun dia akan tahu. Sementara Jeong
dengan tegas mengatakan, sejak awal ayah Hyunwoo hanya Minho. Dalam perdebatan mereka tanpa sengaja sang ibu menyinggung masa lalu, di mana dia tak seharusnya menandatangani perjanjian perceraian itu. Di masa lalu setelah tahu menantunya berselingkuh, sang ibu langsung menemui wanita tersebut yang saat itu sedang kesakitan, tetapi dia sama sekali tak menghiraukannya, sampai wanita itu tersungkur dan seseorang menyaksikannya. Atas kejadian itu, Ibu Jiong sempat dipenjara dan meminta pertolongan pada menantunya. Tetapi sang menantu juga tidak punya kuasa saat itu, sehingga dia harus mengikuti saran ayahnya untuk menikahi Nakyung demi membebaskan ibu mertuanya. Jiong sangat marah pada ibunya yang tidak memberitahu semua itu, sampai-sampai dia berbicara sangat kasar pada Jae-wook di hari sebelumnya. Jiong sangat menyesal sudah berbicara demikian. Dia berlari menuju mobil, dan dia tak menghiraukan panggilan suaminya. Jiong berlalu pergi dan mengajak Jae-wook untuk bertemu yang disambut antusias oleh Jae-wook. Untuk sesaat Jiong hilang arah dan baru tersadar ketika melihat panggilan suaminya Minho. Panggilan itu membuat Jiong tersadar akan realita dan tidak pergi ke tempat pertemuan. Sementara Jae-wook terus menunggu sampai hari semakin malam. Di kantor, Nakyung baru tahu selama ini suaminya diam-diam sudah menemui putra Jiong tanpa sepengetahuannya. Alih-alih marah pada suaminya, dia malah mengajak Jiong ketemuan. Kali ini dia meminta maaf dan berharap Jiong mau menjauh dari keluarganya, terutama putranya. Dari ucapan Nakyung, Jiong menyadari Junso adalah segalanya bagi Nakyung untuk memperoleh status dalam keluarga Jae-wook. Nakyung masih memohon karena selama 10 tahun dia sudah membesarkan putra Jiong layaknya anak kandungnya sendiri. Jiong sudah tak mau melihat kepura-puraan Nakyung yang seketika berubah di saat Jiong beranjak pergi. Jiong berbalik dan berkata dia hanya ingin menunjukkan pada Nakyung bagaimana rasanya ketika kita kehilangan sesuatu yang kita miliki. Keduanya sama-sama marah dan pertengkaran itu kembali memanas. Pagi itu, Hyunwoo terbangun dan mendapati beberapa bagian tubuhnya memar, yang menandakan leukemianya semakin kambuh, dan waktunya tak lama lagi. Meski begitu, Hyunwoo masih berusaha menyembunyikannya dari sang ibu, dan menghabiskan hari bersama kedua orang tuanya untuk merayakan diterimanya ia di SMA. Setelah makan bersama, Hyunwoo mengajak kedua orang tuanya untuk foto bersama. Tak lupa, Hyunwoo menyiapkan satu foto sendiri untuk kematiannya, yang ibunya kira foto itu untuk ID card-nya saat masuk sekolah SMA. Suatu hari sepulang sekolah, tanpa sengaja nenek menemukan nomor telepon Jae-wook. Nenek bertanya dari mana Hyunwoo mendapatkan nomor tersebut. Hyunwoo bertanya balik, bagaimana nenek bisa mengenali nomor tersebut. Nenek terdiam, sementara Hyunwoo terus mengaitkan beberapa hal, tetapi nenek enggan menjawab. Dari kebungkaman sang nenek, Hyunwoo mendapat jawabannya. Di perjalanan menemui Jae-wook, Hyunwoo mengingat pertemuannya dengan Jae-wook. Bahkan kini dia mengingat dengan jelas bahwa Jae-wook lah yang dia lihat saat dirinya sakit waktu kecil. Jiong yang baru sampai rumah diberitahu semuanya oleh sang ibu. Sementara Hyunwoo langsung bertanya, apakah dia ayah kandungnya saat bertemu Jae-wook. Sang ayah sama sekali tak menyangkal pertanyaan Hyunwoo, yang benar adalah putra kandungnya. Hyunwoo jadi emosional atas apa yang ayahnya perbuat terhadapnya juga ibunya. Jae-wook hanya bisa meminta maaf lagi dan lagi pada putranya, berharap bisa mendapatkan satu kesempatan lagi. Tetapi Hyunwoo menolak karena merasa ayahnya sudah memiliki banyak kesempatan sebelumnya, tapi dia tidak menggunakannya. Sementara Jiong menemui Nakyung dan memberinya sedikit pelajaran atas perbuatannya yang sudah kelewatan batas kepadanya. Nakyung ingin menampar Jiong balik, tapi tertahan setelah melihat aura kemarahan yang Jiong perlihatkan. Jiong melanjutkan bahwa dia takkan membuat kehidupan Nakyung tenang. Dia akan berjuang demi putranya sampai Nakyung terus merasa hidup dalam ketakutan. Nakyung berusaha agar terlihat berani dan kembali ke rumah. Semua ketakutannya terhadap Jiong sebelumnya perlahan menghilang saat melihat putranya datang dan memeluknya. Namun semua amarahnya kembali ketika ibu mertuanya memberitahu bahwa putranya ingin keluar bermain bersama Hyunwoo. Dengan tegas Nakyung melarang anaknya untuk bergaul dengan Hyunwoo. Sang ibu mertua hanya mengatakan, cepat atau lambat mereka berdua juga akan kenal satu sama lain. Seketika,
Nakyung merasa hal aneh pada ibu mertuanya yang mengatakan demikian. Nakyung lantas menemui suaminya dan bertanya, apakah suaminya memberitahu tentang putranya kepada sang ibu? Jae-wook mengatakan tidak. Meski demikian, Nakyung masih khawatir dan ingin agar suaminya terus berada di pihaknya. Apapun yang terjadi kelak, Jae-wook hanya terdiam. Di kantor, Ketua Kim bertanya tentang acara yang telah digelar putrinya. Apakah berjalan lancar? Jae-hee langsung memperlihatkan sebuah foto yang memperlihatkan cucunya juara dalam pertandingan tersebut. Sang kakek sangat senang dan kembali bertanya, siapakah anak di samping cucunya? Tanpa ragu, Jae-hee memberitahu bahwa itu cucu tertuanya. Seketika Ketua Kim kesal pada putrinya dan memerintahkan mereka keluar. Nakyung mengejek iparnya karena dimarahi Pak Ketua. Jae-hee mengatakan, kamu belum tahu seperti apa ayahku yang membuat Nakyung kesal. Benar saja, setelah keduanya keluar, Ketua Kim diam-diam mencari foto tersebut untuk melihat cucu tertuanya lagi. Setelah memperhatikan cukup lama, Ketua Kim mengajak Jiong bertemu. Tanpa basa-basi dia memberitahu Jiong bahwa dia ingin cucunya kembali kepadanya. Tentu saja Jiong tak setuju, tetapi Ketua Kim berkata, dia tidak datang untuk mengetahui pendapat Jiong. Dia hanya memberitahu saja. Tak cukup sampai di situ, Ketua Kim kemudian menemui cucunya secara langsung di sekolah untuk diperkenalkan sebagai cucu sahnya. Hyunwoo setuju dengan syarat ibunya bisa mendapatkan kompensasi. Hyunwoo melakukannya karena dia merasa hidupnya tak lama lagi. Sesampainya di rumah, Pak Ketua mengumumkan akan kembalinya sang cucu. Sang putri langsung setuju sementara Nakyung sebaliknya. Akan tetapi, Ketua Kim mengatakan dia hanya menantu, jadi ucapannya tidak dibutuhkan. Di suatu pagi, kembali Hyunwoo menemui gadis yang dia sukai, tetapi gadis itu masih kesal atas kejadian tempo hari karena mengira Hyunwoo tidak menepati janjinya. Meski begitu, Hyunwoo tetap mengatakan dia menyukai gadis itu lalu pergi. Hyunwoo menemui ayah angkatnya dan mengajaknya piknik di halaman rumahnya bersama nenek dan ibunya untuk membuat sebuah kenangan indah bersama, sama seperti yang dia inginkan waktu kecilnya. Pada kesempatan itu, Hyunwoo memberitahu semua orang tentang keinginannya menemui keluarga ayahnya selama beberapa hari. Sang nenek menentang, tetapi Hyunwoo bersikeras karena merasa keluarga itu juga keluarganya. Jiong hanya terdiam, tak bisa berkata-kata, dan memilih masuk dalam rumah. Nenek membawa Hyunwoo untuk berbicara berdua dengan ibunya. Tetapi keputusan Hyunwoo sudah bulat. Menurutnya jika bukan sekarang, mungkin dia tidak punya waktu lagi saat dirinya sudah benar-benar masuk sekolah. Mendengar itu, Jiong setuju putranya menemui keluarga ayahnya. Sang ibu kesal dengan keputusan Jiong, tetapi Jiong menyadari, cepat atau lambat, hal itu pasti terjadi. Hari keberangkatan Hyunwoo tiba. Ayahnya mengantarnya dan setelah Hyunwoo jauh dari pandangan mereka, Jiong menangis. Di rumah itu, Hyunwoo disambut hangat oleh semua orang kecuali Nakyung. Nakyung memperlihatkan wajah aslinya dan mengatakan beberapa hal pada Hyunwoo. Hari pertama di kediaman sang ayah, Hyunwoo diajak berkunjung ke makam leluhur keluarga ayahnya untuk memberi penghormatan. Selanjutnya, Hyunwoo diajak ke kantor untuk diperkenalkan sebagai cucu pertamanya yang kelak akan menjadi penerus perusahaan. Nakyung sangat kesal dengan keputusan ayah mertuanya, tetapi dia tak bisa berbuat apa-apa selain meluapkan kemarahannya pada sekretarisnya. Setelah beberapa hari tak bersama anaknya, Jiong menangis. Dia takut anaknya takkan kembali. Keesokan paginya, sang ibu ke kantor keluarga Kim untuk melihat cucunya, berharap sang cucu mau pulang bersamanya. Tetapi Hyunwoo berkata, akan pulang dalam beberapa hari lagi. Kepergian Hyunwoo membuat sang nenek menangis. Sementara Hyunwoo diajak ke sebuah lahan yang sangat luas, yang kelak akan sang kakek bangun kota cerdas di sana, dan jika waktunya tak cukup, dia ingin sang cucu yang akan meneruskannya. Sebelum pulang, sang kakek memberi Hyunwoo sebuah kompas yang selama ini dia pegang untuk sang cucu. Sesampainya di rumah, Nakyung kembali memperlihatkan ketidaksukaannya pada Hyunwoo. Bahkan dia memperingatkan Hyunwoo agar tidak melewati batas dan kembali saja ke ibunya. Saat sendiri, sang ayah masuk dan memberitahu agar Hyunwoo segera kembali ke ibunya karena dia yakin ibunya sangat mengkhawatirkannya. Dengan memanggilnya paman, Hyunwoo mengatakan mengapa saat dirinya ingin memberinya kesempatan seperti yang dia katakan sebelumnya, dia malah ingin dia pergi.
Hyunwoo melanjutkan bahwa dirinya akan tetap berada di sana sampai beberapa hari lagi untuk menghabiskan waktu bersama nenek kakeknya. Jae-wook meminta maaf dan takkan membahas itu lagi. Ketika berada di kediaman Kim, Hyunwoo dan adiknya sering latihan berenang, dan ketika kembali, Junso yang polos malah bercerita pada ibunya tentang kondisi Hyungnya yang sedikit aneh dan banyak memar di tubuhnya. Nakyung terkejut mendengarnya. Di dalam kamar, Hyunwoo menulis beberapa hal yang ingin dia lakukan sebelum dirinya meninggal. Di saat bersamaan, dia kembali mimisan, dan ketika dirinya berada di kamar mandi, Nakyun datang untuk memeriksa keberadaan dari ucapan putranya. Dari apa yang dilihatnya, Nakyung menyadari penyakit Hyunwoo kambuh, tetapi Hyunwoo berusaha agar dirinya tidak ketahuan dan tidak membenarkan ucapan Nakyun. Akan tetapi, Nakyun sangat sadar dan tahu bahwa leukemia Hyunwoo kambuh. Jiong yang sedang makan malam bersama suaminya menerima panggilan dari sang putra. Betapa bahagianya Jiong melihat kedua putranya secara bersamaan. Nakyung keluar dari ruangan Hyunwoo dengan perasaan yang tak karuan. Dia tak tahu harus berbuat apa sampai dia mencari tahu tentang penyakit leukemia di internet. Di saat bersamaan, suaminya datang. Nakyung bingung antara bicara tentang keadaan Hyunwoo atau tidak. Namun, melihat reaksi Jae-wook yang begitu mengkhawatirkan putranya, Nakyung mengurungkan niatnya untuk memberitahu tentang kambuhnya leukemia Hyunwoo. Pagi harinya, Nakyung menemui mertuanya dan melihat sang ayah mertua sedang mempersiapkan penerusnya. Benar saja sang kakek ingin Hyunwoo lah yang menggantikannya. Nakyung tak bisa menentang keputusan ayah mertuanya, tetapi dia memohon agar tak seorang pun yang memberitahu putranya tentang status Hyunwoo. Sementara sang nenek sebaliknya, dia malah menceritakan kejadian 10 tahun lalu pada Hyunwoo. Setelah tahu Junso adalah adik kandungnya, yang dia kira meninggal 10 tahun lalu, dia hanya bisa menangis dan memikirkan betapa menderitanya sang ibu selama 10 tahun ini. Tak bisa bertemu putranya yang lain. Setelah mengetahui segalanya, setiap kali dirinya mengirim foto pada sang ibu, tak lupa Hyunwoo mengajak serta adiknya. Hal itu membuat Jiong menangis bahagia. Hyunwoo yang selalu bersama adiknya setiap waktu membuat sang ayah senang melihatnya, begitupun dengan sang nenek. Hari itu Hyunwoo mengajak adiknya untuk mengunjungi ibunya juga. Mereka berangkat setelah mendapat persetujuan dari nenek. Nakyung yang baru mengetahui anaknya pergi bersama Hyunwoo sangat kesal. Terlebih setelah tahu Hyunwoo mengajak putranya menemui Jiong. Segera dia menghubungi Jiong yang sama sekali tak mengerti apa maksud dari ucapan Nakyung. Namun ketika dia keluar, betapa terkejutnya Jiong melihat kedua putranya berlari dalam pelukannya. Jiong sangat senang. Selama 10 tahun terakhir, akhirnya dia bisa memeluk putranya. Kembali Nakyung menghubungi Jiong untuk menanyakan alamatnya, tetapi Jiong enggan memberitahu. Nakyung lantas meminta bertemu di suatu tempat dengan membawa serta putranya. Akan tetapi Jiong sama sekali tak membawa Junso bersamanya. Jiong berkata, dia ingin putranya berada di rumahnya untuk beberapa hari ke depan. Nakyung jelas tak setuju dan mulai membentak Jiong. Di saat bersamaan, ibu Jiong lewat dan melihat mereka berdebat. Setelah mengetahui permasalahannya, jelas sang ibu membela putrinya. Bahkan dia mengungkit kejadian beberapa tahun silam ketika Nakyung menjebak dirinya menggunakan janinnya yang sudah keguguran. Di saat Nakyung terpojok, Jae-wook datang. Jiong memohon untuk membiarkan Junso menginap di rumahnya, dan hal itu disetujui oleh Jae-wook. Jae-wook malah kesal pada tingkah Nakyung yang tidak memikirkan hubungan ibu dan anak dan lebih mementingkan statusnya sebagai menantu agar tak tergeser. Nakyung kembali ke rumah dan tidur di kasur putranya sambil menangis. Sementara di kediaman Jiong, Minwoo sangat paham perasaan Jiong dan membawa Junso yang tertidur lelap ke dalam kamar agar Jiong bisa tidur berdua dengan putranya. Pada hari berikutnya, mereka sekeluarga keluar untuk main ski bersama. Jiong sangat senang dan terus bersama putra bungsunya. Dari kejauhan, Hyunwoo dan ayah sambungnya memandangi betapa Jiong sangat bahagia. Pada hari berikutnya, kembali Nakyung menemui Jiong. Dia memohon agar Jiong menyerahkan putranya secepatnya. Jiong berkata, dia akan mengembalikan Junso 2 hari mendatang. Tak lupa Jiong berterima kasih karena Nakyung sudah membesarkan putranya dengan sangat baik. Nakyung sama sekali tak menyangka kata-kata itu keluar dari mulut Jiong.
Sebelumnya Nakyung sangat takut Jiong merebut putranya, tapi sekarang dia merasa hanya Jionglah yang mengerti perasaannya. Di lain sisi, Hyunwoo menemui sang nenek. Dia berterima kasih karena nenek sudah jujur tentang adik kandungnya. Bahkan dia sudah bisa membawa adiknya bertemu ibunya. Setelah itu, Hyunwoo mengembalikan semua barang-barang pemberian keluarga tersebut, lalu berpamitan. Dari arah belakang, Jae-hee keluar. Dia sudah mengetahui semuanya. Dia merasa bahagia sekaligus cemas. Dalam perjalanan mengantar Hyunwoo kembali ke ibunya, ayah anak itu sedikit berbincang. Hyunwoo masih tetap memanggil paman, bukan ayah. Setelah mereka sampai, Hyunwoo meminta ayahnya menunggu sampai Junso datang. Jae-wook menghentikan Hyunwoo. Dia memberitahu bahwa setelahnya dia takkan datang dan melihat Hyunwoo seperti sebelumnya lagi. Hyunwoo menangis dan berkata dia juga berterima kasih karena selama beberapa hari mereka menjaganya dengan sangat baik. Melihat putranya dari belakang, hati Jae-wook terasa tercabik-cabik. Di saat bersamaan, Minwoo melihat Jae-wook dan menghampirinya. Minwoo berharap Jae-wook tak mengganggu Jiong dan putranya lagi. Dia akan tetap jadi ayah Hye-won sampai Hye-won setidaknya berumur 20 tahun. Jae-wook berjanji takkan mengganggu mereka. Hari perpisahan ibu dan anak terjadi. Hati Jiong seketika seperti kosong. Dia menangis. Tak tahu kapan dia bisa bertemu dan memeluk putranya seperti sebelumnya lagi. Di kantor, Jae-wook menemui ayahnya. Dia meminta sang ayah agar tak mengambil hak asuh Hyewon dari Jiong. Jika sampai itu terjadi, dia takkan segan-segan keluar dari rumah. Sang ayah sangat marah dengan ucapan putranya itu. Sesampainya di rumah, Jae-wook melihat Nakyung tertidur lelap dengan putranya yang sudah beberapa hari membuatnya cemas. Sementara Jiong tiba-tiba demam setelah Junso pergi. Beruntungnya demamnya tidak begitu tinggi. Malam itu Hyunwoo menjaga ibunya sendiri. Melihat ibunya terus memanggil adiknya, Hyunwoo jadi sedih dan menelpon ayahnya untuk mengembalikan Junso pada ibunya. Tahu-taunya Jiong mendengar semua pembicaraan mereka. Akhirnya Jiong sadar selama ini putra sulungnya sudah tahu tentang adiknya. Jiong meminta Hyunwoo berhenti karena mereka tak bisa membawa Junso kembali. Mereka akhirnya hanya bisa menangis bersama. Jae-wook yang mendengar percakapan mereka dari telepon hanya bisa meminta maaf. Jae-hee ketahuan oleh Nakyung. Ternyata Jae-hee berhasil mendapatkan kontrak kerja sama dengan klien dengan cara mengencani pria itu. Nakyung terus mendesak Jae-hee dan putranya untuk mundur saja. Nakyung terus-terus menakut-nakuti Jae-hee. Melihat sang ibu terpojok, putra Jae-hee memilih berlutut, memohon ampun pada Nakyung. Setelah itu, kini giliran Jae-hee yang memberitahu apa yang dia ketahui tentang Nakyung dan putranya. Seketika Nakyung panik dan berusaha menyangkal pertanyaan kakak iparnya itu. Nakyung berlari ke rumah utama dan memeluk putranya, sementara Jae-hee terus mempermainkan Nakyung. Karena ketakutan, Nakyung mengajak kakak iparnya berbicara berdua yang membuat yang lain merasa aneh dengan tingkah mereka. Nakyung berusaha bernegosiasi dengan kakak iparnya untuk saling menjaga rahasia masing-masing. Jae-hee setuju, akan tetapi proyek Smart City harus tetap berada di tangan putranya. Sementara Nakyung ingin tahu siapa yang memberitahu kakak iparnya tentang rahasianya. Akan tetapi Jae-hee enggan memberitahu. Hal itu membuat Nakyung semakin kesal. Di kantor, kedua wanita itu mendapat pujian atas kerja keras mereka, terutama Nakyung. Nakyung lantas menggunakan kesempatan itu dan berkata pada mertuanya, jika kelak di kemudian hari dia berbuat kesalahan, dia berharap ayah mertuanya bisa memaafkannya. Jae-hee sangat paham apa maksud perkataan Nakyung, sementara ketua Kim yang tak tahu apa-apa menyetujui perkataan Nakyung. Saat sedang berdua mereka kembali berdebat. Jae-hee berkata, Nakyung terlalu naif meminta demikian. Mana mungkin ayahnya akan memaafkannya jika tahu apa yang telah Nakyung perbuat. Suatu hari ketua Kim kembali memanggil Nakyung ke ruangannya. Dia ingin Nakyung segera mengurus legalitas Hyunwoo agar bisa masuk dalam kartu keluarga mereka. Alih-alih menemui Jiong, kali ini Nakyung menemui Minwoo dan memberinya sebuah kompensasi, berharap Minwoo bersedia mengikuti keinginannya. Setelah membuka dokumen pemberian Nakyung, Minwoo sangat kesal dan langsung menemui ketua Kim untuk mengembalikan pemberiannya. Ketua Kim mengira Minwoo mengembalikannya karena kompensasinya terlalu kecil. Tiba-tiba,
Minwo berkata dia mengembalikannya demi kebaikan Hyunwoo dan Junso. Ketua Kim tak paham mengapa Minwo membawa-bawa cucunya Junso dalam hal itu. Minwo mengira Ketua Kim sudah tahu segalanya dan membahas kejadian 10 tahun lalu di mana mereka mengambil Junso dan kini mereka menginginkan Hyunwoo juga. Ketua Kim awalnya sangat terkejut, sampai akhirnya dia menyadari bahwa Junso juga anak Jiong. Minwo ikut terkejut karena dia mengira Ketua Kim sudah tahu, nyatanya belum. Ketua Kim sangat kesal, sudah dibohongi oleh Nakyun dengan mengatakan Junso putranya. Di luar, Minwo berpapasan dengan Jaewook. Dia memberitahu tentang status Junso yang sudah diketahui Ketua Kim. Jaewook sama sekali tak kaget karena dia sadar cepat atau lambat ayahnya pasti akan tahu. Namun setelah mendengar Minwo menceritakan tentang apa yang hendak Ketua Kim perbuat pada Hyunwoo, Jaewook seketika kesal. Dia menemui ayahnya berharap sang ayah tidak mengambil hak asuh Jiong terhadap Hyunwoo. Sementara Ketua Kim masih sangat marah atas apa yang baru dia ketahui, terlebih putranya juga ikut membohonginya selama ini. Sesampainya di rumah, Minwo memberitahu segalanya pada Jiong. Dia sama sekali tak menutupi apapun. Jiong lantas menemui Ketua Kim. Dengan tegas, Jiong berkata dirinya tak akan mengirim Hyunwoo dalam kartu keluarga mereka, apapun alasannya. Jiong kemudian mengingatkan Ketua Kim kejadian di masa lalu saat dirinya baru saja menikah dengan Jaewook. Saat itu dirinya sedang mengandung, sementara sang ayah mertua mengatakan bahkan jika Jiong sudah memiliki anak, tetap saja dia takkan menerima kehadiran mereka dalam keluarganya. Jiong berharap Ketua Kim mengingatnya dan menepati omongannya. Pada akhirnya Ketua Kim yang selama ini bersikap sombong malah meminta pengampunan pada Jiong. Sementara di lain sisi, pada malam harinya, Hyunwoo kembali online dan chattingan dengan gadis yang dia sukai. Pada kesempatan itu Hyunwoo jujur dan menceritakan semua pada gadis itu. Dari pertemuannya dengan adik kandungnya juga penyakit yang dia derita. Jiong yang baru kembali diberitahu oleh sang ibu tentang apa yang dia temukan di tempat sampah. Jiong ikutan panik. Dia lantas menemui putranya dan menanyakan tentang tisu yang ditemukan sang nenek. Hyunwoo beralasan, itu dari cedera akibat benturan tempo hari. Meski begitu, Jiong tetap menyarankan agar putranya melakukan pemeriksaan. Pada malam berikutnya, Jiong menerima telepon dari temannya untuk mengkonfirmasi sebuah email. Jiong lantas membuka laptop dan tanpa sengaja melihat percakapan putranya dengan seseorang. Namun ketika dia membaca chat selanjutnya, betapa terkejutnya Jiong mengetahui keadaan putranya. Jiong lantas kembali ke kamarnya dan mencari sesuatu dan suaminya datang. Sementara di ruangan sebelah, Hyunwoo melihat HP ibunya tergeletak di sana. Setelah mengangkat telepon sang ibu, Hyunwoo menyadari bahwa ibunya sudah mengetahui rahasia yang dia coba sembunyikan. Di meja makan, suasana agak sedikit canggung, tak ada satupun yang mau berbicara. Hingga akhirnya, Minwo memberanikan diri untuk memulai pembicaraan. Dia mengajak Hyunwoo check up. Meski awalnya Hyunwoo menolak, pada akhirnya dia setuju. Setelah melakukan pemeriksaan di RS, mereka harus menunggu hasilnya selama seminggu. Minwo yang kembali ke rumah dan ingin membereskan meja putranya, malah melihat sebuah catatan yang berisikan keinginan Hyunwoo sebelum pergi. Membaca itu membuat Minwo merasa hancur dan bergegas ke rumah sakit untuk mempertanyakan apa yang harus dia lakukan ketika leukemia putranya kembali kambuh. Sementara di kediaman Kim, semua orang sedang makan bersama. Nakyung begitu telaten mengurusi anaknya. Sang ayah mertua berusaha bersikap biasa saja. Namun setelah mengingat keinginan Nakyung sebelumnya, Pak Ketua jadi tak selera makan dan memilih ke ruangan kerjanya. Nakyung datang membawa secangkir teh untuk mertuanya, dalam keadaan belum tahu sama sekali tentang pertemuan Ketua Kim dengan suami Jiong. Nakyung berusaha mencari muka di depan mertuanya dengan mengatakan dia sudah hampir mendapatkan hak asuh Hyunwoo, sementara Ketua Kim hanya diam dan berkata dia akan mempertimbangkan hal itu sekali lagi. Di luar, Jaewook memberitahu ibunya bahwa sang ayah juga sudah tahu tentang Junso. Akhirnya semua keluarga tahu tentang status Junso, sementara Nakyung masih mengira mereka tak tahu apa-apa. Kembali Nakyung berusaha merayu ayah mertuanya demi kepentingannya sendiri. Namun karena kesal dan tak bisa lagi menahan emosinya, Ketua Kim kelepasan dan memberitahu tentang Junso. Nakyung sangat syok. Dia bergegas menemui iparnya.
karena dia mengira sang ipar yang telah membocorkan, nyatanya bukan. Nakyung berbalik ke ruangan suaminya untuk meminta bantuan, tetapi suaminya tidak ada di ruangannya. Dalam keadaan pikiran kosong, sang asisten datang membawa kabar yang tak mengenakan, di mana Nakyung akan diberhentikan dari jabatannya. Nakyung tak menyangka, kerja kerasnya selama 10 tahun terancam sia-sia dalam hitungan menit. Nakyung kembali ke ruangan Ketua Kim untuk menuntut penjelasan terlebih. Dia sudah berusaha membesarkan anak itu layaknya anaknya sendiri. Ketua Kim mengatakan, itu ulah Nakyung sendiri. Dan jika benar Nakyung sangat menyukai putranya, mengapa dia tega menjadikan anak itu kartu asnya dalam bernegosiasi dengannya? Nakyung tak bisa menjawab hal itu dan mengalihkan pembicaraannya atas janji sang ayah mertua untuk memaafkannya jika dia bersalah. Pak Ketua hanya tertawa dan menyarankan Nakyung untuk kembali saja ke rumah. Jadi ibu rumah tangga dan mengurus semua keperluan Junso dan tak lagi memikirkan tentang urusan kantor. Nakyung kembali ke rumah berharap sang ibu mertua bisa menyelamatkan karirnya. Tetapi dia juga tak bisa apa-apa selain menyarankan agar Nakyung mengikuti semua keinginan Ketua Kim. Melihat istrinya sangat kacau setelah semua yang terjadi, Jae-wook berkata mereka bisa pindah untuk sementara sampai perasaan ayahnya kembali membaik. Akan tetapi, Nakyung enggan pergi setelah semua hal yang dia lalui. Setelah mengingat apa yang dia ketahui tentang Hyunwoo, dia merasa memiliki sebuah cara agar sang mertua mau memaafkannya. Jae-wook yang mendengar ucapan istrinya sedikit khawatir. Di meja makan, semua tampak normal. Tak ada yang mengungkit apapun dan Nakyung juga bersikap biasa saja. Tak terduga, tak seperti biasanya, kali ini Nakyung malah mengizinkan putranya pergi ke rumah Jiyong. Ayah mertuanya sampai tak menyangka Nakyung mengatakan demikian. Dia yakin Nakyung sedang merencanakan sesuatu, sementara ibu mertuanya masih berpikiran positif. Di ruangan sebelah, Jae-wook juga bertanya-tanya tentang perubahan sikap istrinya. Jae-wook memperingatkan agar tidak membawa anak-anak dalam masalah yang sedang mereka hadapi. Nakyung sama sekali tak mau tahu, sudah banyak yang dia lalui, apapun akan dia lakukan. Tak ingin istrinya bertindak lebih jauh, Jae-wook memohon pada ayahnya untuk mempertimbangkan Nakyung untuk kembali ke perusahaan, mengingat upayanya selama ini terhadap perusahaan. Dan tetapi sang ayah sudah tak mau diajak kompromi, keputusannya sudah bulat. Di lain sisi, Hyunwoo yang menanti hasil tesnya mengajak ayah kandungnya bertemu. Hyunwoo mengatakan, jika kondisinya memburuk, dia tak ingin adiknya menolongnya lagi. Jae-wook terkejut dan meminta penjelasan. Akan tetapi, Hyunwoo tak mau menjelaskannya dan memilih pergi. Jae-wook mengejarnya kembali. Hyunwoo mengatakan, dia ingin kelak ibunya yang menjaga Junso. Setelah itu, tiba-tiba Hyunwoo terjatuh di pelukan ayahnya. Saat berdua dengan Jae-wook, Jiyong memberitahu bahwa putranya sudah tahu penyakitnya kambuh sejak lama, tapi dia sembunyikan dari semua orang. Jiyong juga bertanya apakah ada sesuatu yang aneh ketika Hyunwoo tinggal bersamanya, akan tetapi Jae-wook sama sekali tak melihat sesuatu yang aneh. Jiyong lantas bertanya-tanya mengapa Nakyung bisa mengetahuinya, bahkan dia bertanya pada dokter tentang leukemia yang kambuh. Jae-wook berusaha mengingat ucapan Nakyung sebelumnya, akan tetapi lamunannya terhenti karena Jiyong merasa bersalah pada putranya. Jiyong yakin semua itu terjadi karena dirinya sudah melanggar janjinya yang kembali bertemu Junso. Dalam perjalanan pulang, Jae-wook terus memikirkan beberapa kejadian dan akhirnya dia menyadari apa rencana Nakyung yang sebenarnya. Jae-wook langsung bertanya beberapa hal, akan tetapi Nakyung enggan menjawab bahkan mengelak semua tuduhan Jae-wook, membuat Jae-wook semakin geram. Akhirnya Nakyung mengatakan, dia hanya berusaha melindungi dirinya sendiri tanpa menyadari mana benar mana salah. Jae-wook semakin marah dan berkata dia takkan memaafkan Nakyung jika berani memanfaatkan anak-anaknya. Melihat kedatangan putranya, Jae-wook langsung membopong putranya ke rumah utama. Di rumah sakit, Hyunwoo tersadar dan dokter secara resmi memberitahu benar leukemia Hyunwoo telah kambuh. Dia butuh pencangkokan sumsum tulang belakang secepat mungkin. Jiyong sangat terpukul mendengar kabar tersebut, namun dia berusaha menyembunyikan perasaannya saat berada bersama putranya. Jiyong menenangkan putranya agar tak cemas karena semua akan mereka tangani bersama.
Hyunwoo hanya perlu istirahat saja menunggu tindakan selanjutnya. Akan tetapi, Hyunwoo enggan menunggu di rumah sakit. Dia ingin menunggu di rumah saja dan sang ayah mengiyakan keinginannya. Saat sedang berdua, Hyunwoo juga memberitahu ibunya jika keadaannya memburuk, dia tak ingin adiknya yang menolongnya. Dia tak ingin merepotkan adiknya untuk kedua kalinya. Jiyoung menyanggupi perkataan putranya, akan tetapi setelahnya, Jiyoung langsung menghubungi Nakyung. Nakyung sangat tahu keinginan Jiyoung menelponnya. Dia bahkan sudah sangat menanti akan hal itu, tetapi dia masih pura-pura. Bahkan saat bertemu, Nakyung terus memainkan emosi Jiyoung terkait kedua putranya. Berpura-pura tak setuju karena dia sangat menyayangi Junso. Jiyoung terus memohon sampai dirinya berlutut di hadapan Nakyung. Barulah Nakyung seolah bersimpati dan setuju untuk membantu Jiyoung. Nakyung kembali ke rumah dan memberitahu ibu mertuanya bahwa dia mau liburan beberapa hari dengan putranya. Tanpa curiga sedikit pun, sang ibu mertua mengiyakannya. Mengetahui Nakyung membawa putranya pergi, Jae-wook segera menelpon dan menanyakan keberadaannya. Nakyung hanya mengatakan, dia berada di tempat pertama kali mereka bertemu. Jae-wook sama sekali tak mengingatnya. Nakyung meminta agar Jae-wook memikirkannya lagi. Nakyung membawa putranya ke sebuah tempat sambil mengatakan, di sanalah ayah ibunya pertama kali kenal. Saat itu Nakyung berada dalam masa sulitnya dan berusaha mengakhiri hidupnya. Akan tetapi seorang pria menyelamatkan hidupnya. Pria itu adalah Jae-wook. Sejak saat itu Nakyung belajar dengan keras, berharap suatu saat dirinya bisa masuk dalam dunia Jae-wook. Di lain sisi, Hyunwoo kembali ke rumah. Sembari menunggu terapi selanjutnya, dia mengajak kedua orang tuanya ke pantai. Tak terduga mereka melihat Nakyung dan Junso di sana. Jae-wook juga mengingat tempatnya dan berlari ke tempat yang Nakyung maksudkan. Akhirnya mereka saling bertemu dan makan bersama sebelum berpisah. Setelah saling berunding, akhirnya demi sang putra, Minwoo mengeluarkan Hyunwoo dari kartu keluarga. Kemudian, berkas itu diserahkan kepada Jiyoung agar Jiyoung menyerahkannya pada Nakyung. Setelah dokumen itu berada di tangan Nakyung, dia memberi sebuah kertas pada Jiyoung untuk ditandatangani, agar kelak Jiyoung tidak lagi menemui kedua putranya. Tak lupa Jiyoung berterima kasih pada Nakyung atas semua yang telah dia lakukan. Betapa terkejutnya sang ayah mertua melihat dokumen tersebut sudah ada di tangan Nakyung, padahal sebelumnya mereka enggan memberikannya. Meski Nakyung memberi alasan yang menurutnya tepat, sepertinya sang ayah mertua masih sedikit curiga. Nakyung keluar dengan wajah bahagianya, sedangkan sang ayah mertua memperlihatkan dokumen tersebut pada Jae-wook. Sang ayah mengatakan, dia sebenarnya sudah tak mau dokumen tersebut setelah tahu Junso anak Jiyoung. Tapi sekarang Jiyoung sendiri yang memberikan dokumen tersebut pada Nakyung. Setelah Jae-wook memberitahu apa yang diinginkan istrinya, sang ayah sangat sedih karena dia tak bisa berbuat apa-apa demi kesembuhan cucunya sendiri. Kemudian sang ayah memerintahkan Jae-wook untuk membuang wanita itu yang dia anggap sebagai wanita beracun. Jae-wook menemui Jiyoung untuk mengembalikan dokumen itu lagi. Akan tetapi Jiyoung sangat marah melihat sikap Jae-wook karena apa yang dia perbuat bisa membuat Nakyung berubah pikiran. Sementara dia dan suaminya sudah berusaha keras dan akan melakukan apapun demi kesembuhan putra mereka. Di ruangannya, Ketua Kim mengurung diri dan memikirkan pertemuan pertamanya dengan sang cucu. Ketua Kim menyadari saat itu cucunya sudah tahu penyakitnya kambuh, dan sang cucu merancang semuanya demi kebaikan orang tuanya. Memikirkan hal itu membuat sang kakek sangat terluka. Jae-wook kembali dan menceritakan pertemuannya dengan Jiyoung. Sang ayah memerintahkan Jae-wook untuk menceraikan Nakyung dan mengambil putranya sesegera mungkin. Jae-wook menentang karena dia tahu Nakyung seorang pengacara. Dia bisa berbuat lebih jika diceraikan saat itu juga. Sang ayah semakin marah karena sikap putranya yang tidak tegas terhadap istrinya selama ini. Akhirnya Jae-wook menemui putra bungsunya yang sedang berbincang dengan putra sulungnya via telepon. Setelah panggilan itu selesai, Jae-wook memberitahu putranya bahwa Hyunwoo benar kakak kandungnya dan sekarang dia sedang sakit dan butuh bantuan sang adik. Mendengar itu secara tiba-tiba membuat Junso bingung dan tak mau mendengar apapun lagi. Nakyung menemuinya dan berusaha menenangkan putranya. Kemudian dia menemui sang suami.
yang menurutnya sudah bertindak berlebihan dengan berkata jujur pada Junso. Seharusnya dia bernegosiasi dengannya terlebih dahulu, sedangkan Jaewook sudah tak tahan dengan tingkah Nakyung yang sudah keterlaluan. Melihat sikap suaminya, Nakyung mengira suaminya akan menceraikannya. Ternyata tidak, karena Jaewook sudah tahu tuntutan apa yang akan Nakyung layangkan terhadapnya jika dia menceraikannya. Oleh karena itu, dia memilih tidak menceraikannya. Namun dia akan memastikan Nakyung takkan memiliki hak sepeser pun di perusahaan. Nakyung tak menyangka suaminya akan tega melakukan itu terhadapnya. Di lain sisi, Hyunwoo bersiap ke rumah sakit lagi, menggunakan baju sekolahnya, dengan harapan dia bisa secepatnya sembuh. Di rumah sakit, Nakyung mengajak anaknya menjenguk Hyunwoo. Tak lupa dia memberitahu bahwa sang adik sudah tahu hubungan mereka. Malam harinya sang kakek juga datang. Saat melihat cucunya, dia menyadari bahwa kekayaan yang dia miliki tak bisa membantu cucunya. Terlebih saat Hyunwoo mengatakan dirinya ingin hidup lebih lama. Hati sang kakek jadi remuk. Dia terus memikirkan perkataan cucunya dan langsung ke rumah Jaewook untuk berbicara langsung dengan Nakyung. Pak Ketua menyadari kontribusi Nakyung di perusahaan sangat besar selama beberapa tahun terakhir. Namun sekarang, Nakyung menyerangnya menggunakan cucunya sendiri. Dia tak bisa lagi mentolerir hal itu. Namun melihat cucunya yang sangat ingin hidup, sang kakek rela melakukan apapun, bahkan memohon pada menantunya untuk menyelamatkan sang cucu. Nakyung memberitahu semua yang dia inginkan dan tanpa ragu, sang ayah mertua menerima semuanya. Akan tetapi, jika Junso tidak jadi menyumbangkan sumsum tulang belakangnya, semua yang diinginkan Nakyung batal. Pak Ketua kembali ke ruangannya dan menginstruksikan sang putra untuk melegalkan semua yang Nakyung inginkan. Jaewook tak paham mengapa ayahnya langsung menyetujui semua keinginan Nakyung. Namun setelah sang ayah menceritakan keinginan sang cucu, Jaewook ikut tersentuh. Sang ayah menambahkan, setelah semua selesai, dia ingin mengundurkan diri dari perusahaan dan menyerahkan semuanya pada Jaewook. Namun jika semua tak berjalan baik, dia ingin Nakyung keluar tanpa membawa apapun. Nakyung tak tahu harus bahagia atau sedih. Sang suami lantas bertanya mengapa menangis. Bukankah kamu sudah menang? Nakyung berkata selama ini dia sudah berusaha sangat keras. Tapi pada akhirnya dia harus menggunakan Junso agar tetap bisa bertahan. Sementara Jaewook merasa istrinya hanya memikirkan keegoisannya saja dan tak layak jadi seorang ibu. Kembali Jaewook mengingatkan, jika Nakyung mencoba berbuat curang dengan mengatasnamakan putranya lagi, dia pastikan Nakyung kehilangan segalanya. Di rumah sakit, Jiyoung dan suaminya baru tahu jika hasil kecocokan tulang belakang Junso dan Hyunwoo hanya 50% saja. Kemungkinan besar akan terjadi banyak efek samping. Nakyung yang mengetahui hal tersebut jadi panik. Jiyoung berkata, walaupun Junso gagal menyumbangkannya, dia takkan mengingkari janji yang telah mereka buat. Namun yang ditakutkan Nakyung bukan itu, melainkan mertua dan suaminya. Beberapa hari sebelum Hyunwoo menjalani operasi, dokter mengatakan mereka berhasil mendapatkan pendonor yang 100% cocok dengan Hyunwoo, sehingga mereka tak perlu khawatir lagi. Nakyung yang mendengar kabar tersebut langsung panik. Dia takut kehilangan segalanya. Dia lantas menemui dokter sebelumnya dan berpura-pura menanyakan tentang putranya. Namun nyatanya dia mengambil nomor telepon si pendonor dan mengatakan dia tak perlu melakukan pendonoran karena ada keluarganya yang cocok. Jiyoung yang mengetahui kabar tersebut langsung sedih karena baru kemarin mereka setuju. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Namun mereka tak bisa berbuat lebih selain menelpon Nakyung agar mau membawa putranya melakukan transplantasi meski kecocokannya hanya 50%. Akhirnya Junso ke rumah sakit untuk mendonorkan sumsum tulang belakangnya untuk sang kakak. Dengan begitu, Nakyung berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Akan tetapi, suami dan mertuanya sudah hilang respek terhadapnya. Rumah sakit, Hyunwoo kejang-kejang. Tubuhnya sama sekali tak menerima pencangkokan tersebut. Jaewook yang mengetahui keadaan putranya juga bergegas ke rumah sakit.
Dokter mengatakan jika kecocokan pendonornya 100%, mungkin efeknya tidak seperti sekarang. Dalam kasus ini, mereka hanya tinggal berharap ada keajaiban. Jeuk yang tak paham maksud dokter bertanya pada Minwo. Minwo menjelaskan semuanya, yang membuat Jeuk merasa ada yang aneh. Namun, dia juga tak bisa berbuat apa-apa. Dia kembali ke rumah dan disambut oleh Nakyung. Jeuk langsung bertanya mengapa dia tak memberitahu dirinya kalau ada pendonor yang 100% cocok dengan putranya. Jawaban Nakyung yang sama persis dengan Minwo membuat Jeuk hanya menghela nafas. 2 hari berlalu, Hyunwoo sadar namun ternyata ada masalah dengan penglihatannya. Dokter mengatakan bisa jadi itu karena kecocokannya hanya 50% yang menyebabkan komplikasi ke area matanya. Kebutaan itu bisa berangsur pulih dengan sendirinya. Hanya saja mereka tidak tahu berapa lama prosesnya. Dan jika semakin memburuk, bisa jadi pasien akan selamanya buta. Di lobi, tanpa sengaja, Jae-wook dan Ji-young bertemu dengan dokter bagian pendonor. Dokter itu memberitahu bahwa pendonor yang 100% cocok dengan Hyunwoo menelpon karena merasa khawatir pada Hyunwoo. Ji-young terkejut. Sang dokter menjelaskan bahwa sepertinya ada kesalahpahaman di antara mereka karena sebelumnya si pendonor mengaku menerima telepon dari keluarga Hyunwoo yang mengatakan mereka sudah dapat pendonor lain. Jae-wook dan Ji-young jadi bingung, namun mereka tak mau menerka-nerka. Dalam perjalanan pulang, Jae-wook mengingat sesuatu tentang Nakyung dan memutuskan untuk kembali ke rumah sakit menemui dokter sebelumnya. Jae-wook bertanya, apa ada anggota keluarganya yang pernah menemui sang dokter? Dokter lantas bercerita tentang kejadian sebelumnya dan memang sempat Nakyung menatap nomor sang pendonor. Jae-wook langsung mengerti, namun dia juga tak mengerti mengapa istrinya sampai melakukan hal keji seperti itu. Sesampainya di rumah, Jae-wook mempertanyakan kejadian itu. Nakyung seketika panik dan berusaha membela diri karena merasa operasi Hyunwoo lancar. Jae-wook mengatakan, karena operasi itu putranya terancam tidak bisa melihat lagi. Jae-wook tak bisa lagi melihat Nakyung dan memerintahkannya untuk keluar. Melihat sang putra membela ibunya, Jae-wook langsung mengatakan bahwa dia bukan ibu kandungmu. Nakyung langsung membawa putranya masuk ke dalam kamar untuk menenangkannya. Karena kejadian itu, Jae-wook memilih menginap di kantor. Pagi itu, Nakyung datang dan memohon pengampunan. Jae-wook mengatakan, sebelumnya dia bisa maklum atas apa yang Nakyung lakukan. Namun kali ini, dirinya sudah di luar batas. Apa yang dia ucapkan sebelumnya bukan kebohongan. Dirinya benar-benar akan mengambil semua hak Nakyung. Sang ipar yang melihat keadaan Nakyung langsung menemui Jae-wook. Jae-wook tak lagi menutupi apapun dan memberitahu semua perbuatan Nakyung. Ji-young yang mengetahui hal tersebut dari Jae-hee langsung menemui Nakyung di kantornya. Nakyung masih berusaha membela diri sampai akhirnya Ji-young berkata, dia sama sekali takkan mundur dan akan mengambil Junso dari tangan Nakyung. Nakyung sangat ketakutan dan berusaha mengejar Ji-young. Namun, Ji-young sudah pergi. Tak lama setelah itu, Nakyung benar menerima surat panggilan pengadilan atas tuntutan Ji-young. Di lain sisi, pengacara Ji-young menghubungi Jae-wook terkait permasalahan istrinya dan mantan istrinya. Jae-wook malah ingin sang pengacara melakukan yang terbaik untuk membela Ji-young. Sesaat kemudian Nakyung masuk ke ruangan Jae-wook untuk meminta sang suami memperingatkan Ji-young. Namun tak disangka sang suami malah lebih memihak Ji-young. Nakyung belum mau menyerah. Kali ini, dia membawa kisahnya dalam acara live-nya bersama Ji-young demi mendapatkan simpati dari penonton. Karena bagaimanapun juga, memiliki anak dari mantan suami tetap dikategorikan perselingkuhan yang menyebabkan semua komentar jahat mengarah pada Ji-young yang dianggap berselingkuh, alih-alih sebagai pengorbanan seorang ibu yang rela melakukan apapun demi anaknya. Sang pengacara juga mengatakan, opini publik kini membuat Ji-young tersudut dan akan merugikan mereka di pengadilan. Ji-young sama sekali tak mau mengalah dan tetap pada keputusan awalnya. Benar saja, pada sidang pertama Nakyung hampir saja unggul sedikit. Namun pada menit terakhir, Jae-wook datang sebagai saksi dari Ji-young. Dia menceritakan semuanya termasuk semua kepalsuan yang Nakyung perbuat. Juga diagnosa dokter yang menyatakan Nakyung sama sekali tak bisa memiliki anak sendiri.
Setelah sidang pertama digelar, semuanya jadi berbalik. Masyarakat lebih memihak Jiong. Oleh karena itu, Nakyung mendapat teguran dan diminta berhenti dari acara live-nya. Akan tetapi, dia enggan. Di lain sisi, Pak pengacara mengatakan, tinggal selangkah lagi Jiong akan menang jika Jiong berhasil membawa Junso ke pengadilan pada sidang berikutnya. Akan tetapi, Jion enggan menyakiti putranya dengan menghadirkannya di pengadilan, apapun alasannya. Di rumah Junso menangis karena ternyata di sekolahnya, teman-temannya bercerita, ibunya yang ternyata bukan ibu kandungnya. Dalam kondisi demikian, sang nenek jujur dan memberitahu bahwa memang benar, ibunya saat ini bukanlah ibu kandungnya. Untuk mengkonfirmasi hal itu, Junso ingin menemui ayahnya langsung di kantornya. Akan tetapi dia malah salah jalan. Semua orang jadi panik, termasuk Jiong. Bersyukur, Jeuk menelpon dan memberitahu Junso telah ditemukan. Mereka berdua bergegas ke sana dalam keadaan khawatir. Namun melihat putranya memeluk Nakyung membuat hati Jiong remuk dan memilih pergi dari sana. Dalam perjalanan pulang, Jiong menerima kabar bahwa penglihatan Hyunwoo semakin membaik. Kini dia bisa membaca tulisan di koran. Sidang kedua akhirnya digelar. Nakyung semakin gencar melawan Jiong. Bahkan dia bertanya, apakah Jiong tidak menyesal sudah sejauh ini? Jiong malah bertanya hal yang sama pada Nakyung, yang membuatnya terdiam. Sementara Jiong melanjutkan ucapannya, yang ternyata sangat menyesal telah berbuat demikian. Jiong mengira perbuatannya bisa menghukum Nakyung dan bisa menimbulkan efek jerah. Namun nyatanya dia salah. Perbuatannya malah menyakiti anaknya. Oleh karena itu, dia ingin menghentikan semuanya dan mencabut laporannya. Semua orang terkejut namun tetap mendukung Jiong sepenuh hati, apapun pilihannya. Setelah sidang dibubarkan, Jiong menemui Nakyung. Nakyung berkata, seharusnya kamu menyelesaikan semuanya sampai akhir, bukan berhenti dan membuatnya semakin terpojok. Untuk mencairkan suasana, Minwo memberitahu perkembangan penglihatan Hyunwoo yang semakin baik, membuat Jaewook senang, begitupun dengan Nakyung. Dia ikut lega mendengarnya. Pada akhirnya, Nakyung tak lagi diizinkan tinggal di kediaman Kim. Namun sebagai permintaan terakhirnya, dia ingin menghabiskan hari bersama putranya untuk terakhir kalinya. Dan ketika Junso terlelap, Nakyung meninggalkannya dan meminta Jaewook menjemputnya. Nakyung kembali ke tempat masa kecilnya dan berdiri di tempat yang sama, dan kali ini sang ibu yang menghentikannya. Setelah sekian lama, mereka akhirnya bisa berbicara dari hati ke hati, berbaikan, dan membuat sebuah kafe bersama. Sementara Hyunwoo masih tinggal bersama ibunya, namun setiap ada kesempatan, dia pergi ke rumah ayahnya untuk bertemu adik dan keluarga lainnya. Dan saat hari libur, Jaewook membawa Junso berkemah bersama kakak dan keluarganya. Drama pun berakhir. Sampai jumpa di drama-drama selanjutnya. Tidak semua hal yang kita anggap baik itu benar-benar baik sampai kita terjun ke dalamnya. Semua orang punya pendapat masing-masing dan itu wajar. Namun, jangan terlalu serakah karena pada akhirnya semua akan kembali pada apa yang kamu tanam.